Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya kalau pada sehat semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita absen dulu ya. Untuk yang pertama Gita Aulia, Hadirah. Marhanisa, Hadirah. Nindi Alfia, Hadirah. Yuftika Rahman. Hadirah. Hadir semua ya. Baik, dengarkanlah penjelasan dari Ibu. Silahkan catat ya. Dengarkan baik-baik. Perhatikan apa yang akan Ibu jelaskan. Untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ketentuan sholat Jumat. Untuk pengertian sholat Jumat, sholat menurut bahasa berarti doa rahmat dari Tuhan. Sholat menurut fuqaha diartikan sebagai ibadah yang terdiri dari perbuatan atau gerakan dan perkataan atau ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jumat berasal dari kata jamaah yajma'u jam'ah yang berarti banyak, lebih dari satu atau dua, mengumpulkan, atau kata lain yaitu berjamaah. Sholat Jumat merupakan salah satu kewajiban setiap muslim yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim. Sholat Jumat bukan sebagai pengganti sholat zuhur. Hanya saja jika seseorang tertinggal sholat Jumat, maka wajib baginya melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Kata Jumat di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Jumu'ah dan merupakan nama dari salah satu surah di Al-Quran. Dinamakan surat Al-Jum'at karena banyak orang-orang yang melakukannya, atau karena Adam dan Hawa bertemu berkumpul di Muzdalifah pada hari Jumat, dan karena itu pula lah Muzdalifah disebut dengan jam'an. Ada yang mengatakan disebut Jumat karena pada hari tersebut seluruh amal kebaikan dikumpulkan. Ada yang mengatakan karena pada hari Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan tanah sebagai embrio diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat pada hari Jumat dan dikerjakan pada waktu zuhur sesudah 2 khutbah. Orang yang telah mengerjakan sholat Jumat tidak diwajibkan mengerjakan sholat zuhur lagi. Sholat Jumat hukumnya yaitu fardu ain bagi setiap muslim yang mukhalaf, laki-laki, merdeka, sehat, dan bukan musafir. Sesungguhnya sholat Jumat sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW semenjak beliau masih di Mekah atau sebelum hijrah. Akan tetapi selama di Mekah belum dapat dikerjakan dan baru setelah hijrah ke Madinah bisa dikerjakan. Sholat Jumat pertama kali dikerjakan oleh Rasulullah SAW di Madinah pada waktu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu ketika tiba di Kubah. Sholat Jumat yang pertama dilakukan di suatu kampung yaitu Amr bin Auf. Rasulullah SAW tiba di Kubah pada hari Senin dan berdiam di sini hingga hari Kamis. Selama waktu itu beliau membuat atau menegakkan masjid buat sembahyang kaum muslimin di Kubah. Hukum menghadiri sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim kecuali 4 orang, yaitu budak, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Hal ini ditegaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali tidak diwajibkan atas 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sedang sakit, menurut hadis riwayat Abu Daud. Untuk yang selanjutnya yaitu syarat-syarat sholat Jumat. Pelaksanaan sholat Jumat adalah sama dengan sholat fardu lainnya, kecuali tentang beberapa hal
satu di antaranya ialah bahwa sholat itu harus didahului dengan 2 khutbah. Dan dalam mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa syarat sholat Jumat yaitu ada 2, syarat wajib dan syarat sah. Diungkapkan oleh Imam Taqiyuddin tentang syarat wajib sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, yang keempat berakal, yang kelima balik, yang keenam sehat, dan yang ketujuh istisan atau bertempat tinggal di suatu tempat. Sholat Jumat itu diselenggarakan secara permanen, tidak pergi dari tempat itu baik di musim kemarau maupun di musim penghujan, selain tidak ada keperluan seperti pergi untuk berdagang atau ziarah. Untuk selanjutnya yaitu rukun-rukun khutbah. Rukunnya yaitu dengan membaca hamdalah atau memuji Allah Subhanahu wa taala, itu dengan membaca sholawat atas Nabi. Sekalipun hanya sepatah kata, sekalipun atilah atau atikullah. Dalam kedua khutbah membaca ayat yang bisa dipahami, dan di salah satu khutbah berdoa yang ditujukan kepada orang-orang mukmin setelah khutbah kedua. Duduk di antara 2 khutbah dengan tenang. Pelaksanaan 2 khutbah dengan tenang. Pelaksanaan 2 khutbah dikerjakan secara berurutan dan muawalah atau bersambung. Di antara rukun-rukunnya, antara rukun dan sholat dalam keadaan suci, menutup aurat, disampaikan dengan berdiri bagi orang yang mampu. Jumlah pendengaran tidak kurang dari 40 orang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ancaman bagi seseorang atau lelaki yang meninggalkan sholat Jumat. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat disebabkan karena menganggap ringan atas kefarduannya, maka hatinya dicap kemunafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat jauhnya ahli surga di hari kiamat, cepat lambatnya ia menjarahi Allah Subhanahu wa taala adalah menurut dekat jauhnya mereka kepada imam di hari Jumat, dan cepat lambatnya datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib atasnya sholat Jumat pada hari Jumat, kecuali atas orang yang sakit, musafir, anak-anak, dan budak. Barang siapa yang tidak melakukannya dengan merasa cukup dengan kesia-siaan atau perdagangan, maka Allah merasa cukup darinya dan Allah Maha Kaya lagi terpuji. Hadis riwayat Abu Dawud. Meninggalkan sholat Jumat merupakan bentuk kelalaian hati, lalai dari mengingat Allah dan mengingat hari berbangkit. Hatinya akan dilalaikan dari mengingat Allah dan hari perjumpaan dengannya, sampai ia pun akan mati dengan membawa segala kerugian dan kegagalan yang akan melahirkan penyesalan yang besar di padang mahsyar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang menggugurkan kewajiban sholat Jumat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, siapa saja yang mendengarkan panggilan azan lalu tidak menjawabnya, maka sholatnya tidak sah kecuali karena uzur. Hadis riwayat Abu Dawud. Lantas para sahabat yang bertanya, Rasulullah, apakah uzur itu? Beliau menjawab, takut atau sakit. Dengan begitu tidak lagi wajib sholat Jumat karena takut terhadap orang yang zalim, penjara yang menyusahkan, tidak berpakaian, takut siksaan yang diharapkan bisa ditinggalkan seperti teguran dari Allah SWT atau biasa, terkena hukum qisas, terkena cambukan atas tuduhan palsu yang masih bisa dimaafkan jika menghilang selama beberapa hari, dan takut menambah sakit ataupun memperlambat proses penyembuhannya. Jika seseorang yang sedang sakit namun tidak berbahaya untuk pergi ke masjid, baik dengan menunggang hewan, digendong, atau seseorang bersukarela untuk memboncengnya, menggendongnya, atau menuntunnya, jika ia seorang yang buta, maka menurut Hambali, Maliki, dan Syafi'i, orang itu terkena kewajiban sholat Jumat. Mereka juga menambahkan seperti halnya pendapat Syafi'i, boleh meninggalkan sholat Jumat ataupun berjamaah bagi orang yang terkena hukum qisas jika masih diharapkan
maafnya orang yang terkena cambukan atas tuduhan palsu jika masih diharapkan maafnya, karena itu adalah hak manusia. Atau adapun siapa yang terkena hukuman karena hak Allah SWT seperti hukum berzina, minuman keras, dan memotong tangan pencuri, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah. Bagaimana materi hari ini? Apakah bisa dimengerti anak-anak? Terima kasih. Jam pelajaran hari ini sudah berakhir, maka akan Ibu akhiri. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.